Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Segoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Segoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Exploro. Di konten Ramal Exploro kali ini kita akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan hari ini kita akan membahas tentang Prilly Latukonsina. Di video yang lalu kita sudah sempat membahas tentang Prilly, dan hari ini kita akan melanjutkan, ya ibarat kata seperti itu, melanjutkan prediksi dari Prilly Latukonsina karena masih ada request ataupun juga pertanyaan tentang dia. Dan di sini cukup menarik karena akan ada satu nama yang muncul juga untuk dibahas. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Segoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Prilly Latukonsina. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana menurut Mas Adit, apakah Prilly Latukonsina itu masih sayang sama Aliando. Wah, ini kemarin sudah sempat saya senggol sedikit ya nama Aliando itu. Kemarin kan kita membahas tentang Prilly apakah akan langsung ya mencari pengganti dari sosok kekasihnya yang dulu sempat bersama, tapi kemarin harus kandas di tengah jalan. Nah, di sini sempat muncul dua nama, yaitu Reza Rahadian dengan Aliando Syarif. Bahkan untuk Aliando Syarif sendiri sampai saat ini masih banyak fans dari Ali Prilly, dan mereka juga berharap supaya Ali Prilly itu bisa balikan lagi seperti dahulu. Nah, kita akan mencoba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot, dan seperti biasa juga akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditya_segoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Ya, di sini ada kartu Knight of Pentacles ya. Terlihat ada seorang kesatria duduk menunggangi seekor kuda sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Di kartu yang pertama ini saya melihat bahwa sebenarnya sosok dari Aliando Syarif ini masih ada tempat ya di hati seorang Prilly Latukonsina. Jadi kalau misalkan fans dari Ali Prilly itu masih ada, itu juga sepertinya menjadi sebuah kode bahwa sebenarnya mereka berdua itu masih ada perasaan, masih saling sayang satu sama lain. Di sini juga saya melihat bahwa untuk Prilly sendiri masih ada ini ya, ada perasaan juga kepada Aliando. Di sini ada bukti juga bahwa Prilly sendiri masih ini ya, masih sempat memberikan seperti support, kemudian juga memberikan respon yang cukup bagus saat mengetahui bahwa Aliando Syarif itu memiliki suatu penyakit apa gitu ya. Saya lupa penyakitnya itu apa, tapi di situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Prilly itu masih peduli dengan seorang Aliando, meskipun mereka itu sudah cukup lama tidak bertemu, kemudian juga sudah beberapa lama juga ya tidak dipersatukan dalam satu project. Meskipun dulu mereka itu sempat pacaran, tapi saya melihat meskipun sudah putus, tapi hubungan mereka itu terlihat masih baik. Jadi kalau ngomongin tentang sayang, saya rasa mereka berdua itu masih sayang. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Ya, di sini muncul Ace of Swords.
Dan di kartu yang kedua ini terdapat ada sebuah tangan yang memegang sebilah pedang ya. Dan pedangnya ini terlihat cukup berbeda karena ada mahkota di atasnya. Di kartu yang kedua ini saya melihat bahwa kalau misalkan mereka berdua itu ingin kembali seperti dahulu ataupun juga ada kesempatan untuk bersama, saya rasa mereka berdua itu akan mengambil kesempatan tersebut. Jadi di sini lebih kepada ini ya, kesempatan untuk bersama terlebih dahulu. Enggak selalu bersama itu dalam arti adalah tentang asmara ataupun juga tentang bagaimana mereka itu akan menjalin hubungan lagi, hubungan memadu kasih gitu ya. Tidak selalu seperti itu. Tapi kalau tentang kerjasama dalam dunia entertain, pekerjaan dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi sebuah indikasi juga kalau misalkan mereka itu masih ada ini ya, ada perasaan ataupun juga ada kesempatan untuk menunjukkan ke arah sana. Saya lihat mereka itu akan bisa mengambilnya. Mereka itu akan bisa benar-benar menunjukkan bahwa masih ada perasaan, masih ada saling peduli satu sama lain. Ya memang setiap manusia pastinya akan ada rasa saling peduli, kemudian juga apalagi sempat dekat dan juga saling mengenal, itu pastinya akan ada rasa peduli. Tapi di sini lebih kepada peduli yang lebih spesial lagi ya, antara Prilly dengan Aliando. Jadi kalau ada yang tanya kira-kira masih sayang nggak sih, kalau saya pribadi melihat mereka itu masih ada perasaan. Dalam hati seorang Prilly masih ada nama Aliando. Jadi kalau kemarin itu Prilly itu putus sama pacarnya yang kemarin, bukan berarti karena Prilly itu masih sayang sama Aliando, itu enggak. Prilly tidak akan melakukan hal semacam itu. Dia akan benar-benar menempatkan dirinya di posisi yang tepat. Dia sudah memiliki pujaan hati, pastinya pujaan hati itu adalah seseorang yang menjadi nomor satu di hatinya. Tapi kalau kita ngomongin tentang care, tentang peduli kepada Aliando ataupun juga Aliando peduli sama Prilly, itu masih ada. Mungkin sebatas teman, sebatas rekan, mantan rekan kerja ya, dulu sempat di sinetron yang sama dan booming gitu ya. Pastinya masih akan ada momen-momen indah yang tersimpan. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang koin ya. Mungkin berbeda dengan kartu yang pertama tadi. Apabila yang pertama tadi koin emas, tapi di sini koinnya berwarna putih dan hitam ya, kurang lebih putih sama hitam. Dan di sini lebih ini ya, lebih banyak warna hitamnya. Dan di kartu yang ketiga ini saya melihat bahwa kalau misalkan Aliando itu masih ada perasaan sama Prilly, kenapa kok mereka nggak jadian aja, mereka nggak deket lagi kayak dulu? Saya rasa tidak akan semudah itu, karena ada beberapa aspek, ada beberapa pertimbangan yang ingin mereka ambil. Salah satunya adalah ya, mereka itu adalah public figure. Public figure itu kalau misalkan mau balikan, pernah ada cerita gitu ya, itu pastinya agak susah, karena ya gimana ya, tidak akan semudah itu, tidak seperti orang awam pada umumnya. Kalau misalkan putus nyambung itu nggak masalah, tapi kalau misalkan sudah pernah jadi kekasih, pernah jadi pacar, itu kayaknya harus berpikir ulang, berpikir dua kali. Tapi kalau misalkan ke arah yang lebih serius, kalau langsung menikah gitu ya, itu malah lebih bagus lagi, itu malah lebih besar lagi kesempatannya. Tapi kalau misalkan tentang balikan lagi pacaran, memang menurut saya itu agak berat. Tapi kalau kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini dan pertanyaan yang ditujukan apakah Prilly itu masih sayang, saya rasa ada bukti yang mengatakan bahwa dia itu masih sayang dan masih peduli. Salah satunya adalah saat dia mengetahui Aliando sakit,
ya. Aliando itu sedang mengidap suatu penyakit dan lain sebagainya, ada apa itulah, sakit apa itu saya lupa, tapi beliau itu masih peduli, masih mengingatkan bahwa Aliando harus gini. Itu kan menjadi sebuah bukti juga bahwa masih peduli dan juga masih ada perasaan, ya. Perasaan dalam arti mungkin tidak pure cinta kemudian pure sayang itu enggak, tapi lebih kepada pertemanan juga, ya, memposisikan diri ke sesuatu yang lebih masuk akal. Mereka sebatas teman, kemudian juga pernah jadi kekasih, ya. Jadi pastinya ingin terlihat biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan kira-kira masih ada perasaan, masih ada rasa sayang enggak, kalau menurut saya masih ada hal semacam itu. Tapi memang untuk menuju ke arah sana cukup berat, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa mereka itu akan mengakhiri ke jenjang yang lebih serius lagi. Itu tidak menutup kemungkinan, ya, masih ada kemungkinan dan juga masih ada harapan untuk Ali Prilly lovers, ya. Kalau misalkan kalian memang berharap supaya mereka bersama lagi, ya doakan saja yang terbaik. Semoga kalau misalkan memang berjodoh pasti akan ditunjukkan oleh Tuhan semesta alam. Dan itu tadi prediksi untuk Ali Prilly, semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah request dan juga untuk Ali Prilly lovers. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Akhir kata, saya Adit Esgoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.